Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Al-Ghazali Kunang, Andika Mandala Putra, Anis Dewi Astuti, Diah Telgowiyah, Rahma Salsabila, dan Tiara Febri Utari akan memaparkan materi yang berjudul Pengembangan Kompetensi Multikultural di Klinis. Baiklah, silakan simak video berikut ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Konseling Multikultural oleh Bapak Hardiansyah Masya, MPD. Selamat menyaksikan. Definisi. Dalam mendekati wacana tentang identitas multiras, penting untuk terlebih dahulu mengakui konsep tersebut. Ras Pedoman Multikultural (APA) mencatat banyak definisi ras dan wacana filosofis dan pendebatan atas dasar ras sebagai biologis yang dipertanyakan. Definisi yang digunakan dalam pedoman ini menegaskan bahwa ras adalah konstruksi sosial dan kategori yang orang lain berikan kepada individu berdasarkan karakteristik fisik, seperti warna kulit dan jenis rambut, dan generalisasi dan stereotip yang dibuat sebagai hasilnya. Ini karakteristik fisik, misalnya warna kulit, fitur wajah, jenis rambut, disebut sebagai tipe feno dan sering dibahas dalam literatur sebagai pertimbangan konstruktual yang penting. Implikasinya akan dibahas di seluruh bab ini. B. Pengetahuan. Mengurangi upaya kasus yang ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan kesehatan dan pendidikan bagi komunitas kulit berwarna. Sebuah gugus tugas dikembangkan untuk menilai bagaimana memberikan pilihan bagi peranak laki-laki keturunan campuran untuk mengidentifikasi seperti berikut. Dan pada akhirnya direkomendasikan bahwa daripada memberikan pilihan untuk mencentang kotak multiras, responden sensus akan diizinkan untuk memeriksa lebih dari satu kelompok ras. Bahwa hampir 7 orang melaporkan lebih dari satu kategori ras menunjukkan pergeseran dalam mengidentifikasi diri bagi banyak orang dari keturunan campuran. Thornton dan Wasson 1995 menguraikan pendekatan penelitian untuk memahami identitas multirasial berbagai menjadi 3 kategori. Yang pertama pendekatan masalah, yang kedua pendekatan ekuivalen, dan 3 pendekatan sarien. Pendekatan masalah memprediksi hasil negatif untuk individual brachial dan memasukkan model seperti manusia marginal oleh Stonequist yang mendukung cita-cita keberadaan tragic mulatto, di mana individu brachial dianggap marginal, mengangkai 2 budaya tanpa keanggotaan kebudayaannya. Kerwin dan Peter Otto menggambarkan 5 tahap perkembangan identitas 2 ras. Yang pertama ada prasekolah, yaitu sampai usia. Yang kedua ada masuk sekolah, terjadi sebagai anak harikal memasuki sekolah, sebuah proses yang memungkinkan peningkatan kontak dengan lebih banyak kelompok sosial, dan melalui anak-anak dapat didorong untuk mengklasifikasikan mereka dalam istilah double monorasial. Yang ketiga ada pra-remaja, ditandai dengan peningkatan kesadaran kelompok sosial dan maka sosial berdasarkan warna kulit, penampakan fisik, etnis, dan agama. Faktor lingkungan seperti perubahan konteks komunitas ini dari komunitas ke komunitas lain yang mungkin lebih atau kurang beragam. Juga sebagai pengalaman langsung atau perwakilan dengan insiden rasis, dan juga dapat berkomunikasi pada peningkatan kesadaran sehubungan dengan ras. Selanjutnya ada masa remaja, menghadapi harapan untuk mengidentifikasikan dengan ras. Orang tua kulit berwarna dapat berkontribusi pada tekanan untuk mengidentifikasi dengan kelompok tertentu. Selanjutnya ada perguruan tinggi, ditandai dengan peradaban lanjut dan kelompok ras tunggal dengan kepekaan akut terhadap komentar terkait ras dan variabel
kontrakstual, dan relevan. Yang terakhir ada anak brisial mengenai persamaan dan pendekatan fisik. Ini mungkin berhubungan dengan sejauh mana orang tua mereka, pendekatan tentang isu-isu terkait ras, dan kesiapan mereka untuk membahas isu-isu ini. Nilai atau sikap. Komponen penting dari pengembangan potensi multibudaya terletak pada refleksi atas pengalaman, latar belakang, keyakinan, nilai, dan sikap seseorang. Ada penekanan dalam literal tentang pentingnya praktis kesehatan mental. Mengembangkan kesadaran ini yang berkaitan dengan ras dan orang multiras. Dalam pertimbangan praktis klinis dengan orang-orang dari keturunan campuran, disarankan agar dokter terlibat dalam eksplorasi etnis atau ras mereka sendiri, latar belakang, dan bagaimana aturan hipodens mungkin terdampak pada identifikasi etnis atau ras mereka. Selanjutnya, terlibat dalam eksplorasi identitas diri yang saling bersilangan, termasuk ras, seksualitas, status sosial-ekonomi, spiritualitas, kemampuan bahasa, pendidikan, ukuran, dan gender merupakan proses penting dalam mengembangkan kesadaran dan perspektif bias dan titik buta sehubungan dengan dimensi identitas ini. Keterampilan APA menguraikan pedoman untuk kompetensi budaya dalam praktik penelitian, pelatihan, dan pendidikan. Pedoman ini saran psikolog untuk mengembangkan kesadaran akan sikap, nilai, dan keyakinan mereka sendiri dan dampak potensial dari hal ini pada pekerjaan mereka. Para peneliti dan praktisi didorong untuk menyadari pentingnya pengetahuan multikultural tentang kelompok etnis dan ras, dan untuk memasukkan kompetensi multikultural ke dalam pendidikan, penelitian, pelatihan, praktik, dan kebijakan. Faktanya, terapis dan konselor berkewajiban untuk mencari informasi mengenai variabel budaya klien dengan siapa mereka bekerja. Baiklah, itulah tadi materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Semoga kita bisa memahami apa yang disampaikan dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.